kita muliakan calon gubernur kita Bapak Pramono Anung yang alhamdulillah tepat waktu tiba di tempat ini, yang juga sama-sama kita hormati Ketua Umum APKLI Dr. Ali Mahsun Bihamid, juga semua ketua DPD, ketua PAC, BPAC yang alhamdulillah dari 5 wilayah pada hari ini berkumpul untuk bersama-sama menyambut dan mendukung kepada calon nomor 3, yaitu pembina dari APKLI Bapak Pramono Anung, yang insya Allah kalau kita bersama-sama memenangkan beliau, insya Allah menang dalam 1 putaran. Jadi Bapak calon gubernur, ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana memang Mars kita itu musim panas kepanasan, musim hujan kedinginan. Dibuktikan pada kedatangan Bapak calon gubernur kita, insya Allah ini tanda keberkahan bahwa kita hujan-hujanan, bukan hanya kita sebagai slogan musim hujan kedinginan. Kita juga sebagai pedagang kaki lima rela di musim hujan itu kehujanan, di musim panas itu kepanasan. Jadi sesuai dengan harapan kita, moto kita, penggusuran no, pemberdayaan yes. Mari kita sama-sama. Penggusuran no, pemberdayaan yes. Penggusuran no, pemberdayaan yes. Penggusuran no, pemberdayaan yes. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan calon gubernur kita 2024-2029 Bapak Pramono, nantinya begitu beliau menjadi gubernur dan dilantik, kita insya Allah diberdayakan. Amin. Tidak akan digusur. Amin. Tapi APKLI berkewajiban di bawah kepemimpinan beliau agar nantinya kaki lima itu tertib, tidak bikin kumuh Jakarta. Jadi nanti APKLI akan meminta kepada beliau untuk diberikan kewenangan ikut menata pedagang kaki lima sehingga tidak digusur tapi diberdayakan. Sekali lagi Bapak calon gubernur Bapak Pramono, inilah kami, walaupun kami kehujanan dari jam 5 tadi, tapi kami tidak beranjak untuk tetap menunggu calon gubernur kita, kebanggaan kita, Bapak Pramono Anung. APKLI ini Pak didirikan pada tahun 93, yaitu bulan Januari oleh Cak Rifai di Yogyakarta. Kebetulan Cak Rifai itu orang Madura yang berada di Yogyakarta. Jadi insya Allah di kepemimpinan Bapak, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kami mohon bersama untuk menakdirkan Bapak sebagai Gubernur DKI Jakarta 2004-2009, insya Allah saya sebagai Ketua DPW APKLI DKI Jakarta ingin ikut melanjutkan Cak Rifai menata teman-teman, saudara-saudara, dan agar lebih sejahtera menjadi pedagang kaki lima. Tentunya itu butuh dukungan dari penguasa atau gubernur DKJ nantinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua DPW APKLI Bapak Haji Fauzi Barok. Selanjutnya sambutan yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Ketua Umum APKLI Dr. Haji Mahrum. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita banggakan Dewan Kehormatan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia,
calon gubernur DKJ 2024-2029, senior saya, sahabat saya sejak tahun 2000, Dr. Insinyur Pramono Anung. Insya Allah Mas Pram, atas kehendak dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua hari ini bekerja keras, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Pram menang satu putaran 27 November 2020. Yang saya banggakan Ketua DPW Provinsi Jakarta, Saudara Haji Fauzi Barong, Ketua DPD Jakarta Selatan, Saudara Khorida Nasution, Jakarta Utara, Saudara Harja Andi, Saudara Ketua Jakarta Timur Ilham Albantani, Jakarta Barat Sunarto, dan Jakarta Pusat Dami Pamungkas, kawan-kawan Ketua DPC 44 kecamatan se-Jakarta, kawan-kawan pedagang kaki lima dan UMKM di seluruh Jakarta. Mas Pram, saya ini bukan pengurus, juga bukan anggota partai politik. Pada Pilpres 2024, selaku Presiden Kaula Alit Indonesia bersama 110 organisasi usaha dan ekonomi rakyat, Daihat menangkan Prabowo Subianto. Hari ini di kawasan kuliner dan wisata Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu 3 November 2024, selaku Ketua Umum beserta Ketua DPW, Ketua DPD, Ketua DPC dan pimpinan paguyuban pedagang kaki lima UMKM di seluruh Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan pimpin Daihat menangkan Pramono Anung satu putaran Pilkada 27 November 2024. Saudara-saudara, Pilkada ini bukan soal partai politik, juga bukan soal koalisi partai politik. Pilkada ini adalah menyangkut sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh Jakarta, sebagaimana sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh Indonesia 5 tahun ke depan. Mas Pram ini similar dengan Prabowo Subianto. Beliau sosok yang ikhlas. Mas Pram ini tidak ada ambisi sedikit pun untuk menjadi gubernur Jakarta, karena panggilan Ibu Pertiwi dengan ikhlas seluruh kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dan kelompok Mas Pram ditanggalkan. Beliau selalu sampaikan, kalau saya jadi gubernur, saya adalah gubernur seluruh umat beragama, seluruh kelompok etnis, seluruh lapisan masyarakat. Dan Mas Pram selalu menyampaikan, gubernur itu untuk rakyat, bukan untuk elit partai politik. Itulah yang disampaikan oleh Prabowo Subianto di hadapan MPR 20 Oktober yang lalu. Saudara-saudara, yang kedua, Mas Pram ini sejak tahun 2000 saya kenal hingga 15 Oktober 2020 adalah jembatan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara, sebelum tanggal 20 Oktober seakan-akan Indonesia akan terjadi sesuatu sebelum pelantikan Prabowo sebagai presiden. Namun ketika Mas Pramono Anung silaturahim ke Kertanegara, ke kediaman Prabowo Subianto, laksana air di padang pasir, semua menyejukkan. Pelantikan presiden berjalan dengan lancar. Singkat cerita, kalau Indonesia membutuhkan Prabowo Subianto 5 tahun ke depan, Jakarta ini, saudara-saudara, adalah miniatur Indonesia. Jakarta membutuhkan Pramono Anung sebagai gubernur 2024-2029.
Bukan hanya itu saudara-saudara, saya saksi hidup dan saksi sejarah. Mas Pram ini Menteri Sekretaris Kabinet 10 tahun. Ketika Perpres 125 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, Mensescap tidak termasuk dari 13 kementerian dan lembaga. Namun saya selaku Ketua Umum 4 kali diundang oleh Seskap untuk rapat evaluasi. Inilah bukti bahwa Pramono Anung sejak 10 tahun yang lalu sudah peduli, komitmen kepada pedagang kaki lima dan usaha mikro kecil menengah di Indonesia. Yang kedua, saudara-saudara, tanggal 15 September 2021 ketika kami selaku Ketua Umum diundang Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah saya minta kepada Presiden untuk menghapus slip OJK atau BI checking atau penghapusan utang UMKM. Waktu itu saudara-saudara, Presiden Jokowi punya kemauan kuat menerbitkan Perpu yang menindaklanjuti apa yang menjadi kebijakan Presiden Jokowi adalah Menteri Sekretaris Kabinet Dr. Insinyur Pramono Anung yang insya Allah dalam waktu dekat akan diteken peraturan Presiden penghapusan utang UMKM, utang petani, utang nelayan dampak pandemi COVID-19. Yang ketiga, saudara-saudara, saya menyaksikan di berbagai media Pramono Anung bertekad menjadi pemimpin rakyat Jakarta, bukan pemimpin elit politik. Sudah 250 titik beliau kunjungi. Beliau bahkan menangis. Di Jakarta ini masih ada penduduk yang tidurnya pakai sip-sipan, bergiliran seperti karyawan pabrik. Oleh karena itu, Pramono Anung adalah sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh rakyat kecil, kaulo alit, pedagang kaki lima, usaha mikro kecil menengah 5 tahun ke depan untuk di Jakarta. Saudara-saudara, oleh karena itu saya selaku Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia bertekad bulat mendukung dan mengantarkan Dewan Kehormatan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia terpilih 1 putaran menjadi Gubernur DKI Jakarta 2024-2029. Amin. Untuk itu Mas Pram, saya perintahkan kepada seluruh jajaran Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia untuk mempercepat turun gunung perang gerilya ke semua kawasan ekonomi strategis, ke pasar-pasar tradisional, ke 153 pasar di DKI, warung-warung kelontong, kuliner, kopi keliling, gerobak dan yang lainnya, untuk memenangkan Pramono Anung 1 putaran 27 November 2024. Amin. Yang terakhir, Mas Pram, kami hakul yakin ketika Mas Pram jadi gubernur, Mas Pram akan memimpin Jakarta. Kami ingin menyampaikan 4 hal. Yang pertama, Jakarta harus melakukan dan memberikan payung hukum, kepastian hukum, lahan usaha, tata ruang dan waktu bagi pedagang kaki lima dan UMKM di seluruh Jakarta. Tidak boleh ada penggusuran, yang ada penataan, pemberdayaan dan pendampingan. Yang kedua, DKJ Jakarta ke depan adalah kota megapolitan. Oleh karena itu, kami minta Pemprov DKJ Jakarta melakukan penataan kawasan ekonomi khusus berbasis PKL dan UMKM di seluruh Jakarta. Saya hakul yakin Mas Pram sepakat tidak boleh ada jarak antara yang miskin sama yang kaya.
Tidak boleh ada jarak antara gedung pencahayaan langit dan gerobak PKL di Jakarta. Kemudian yang ketiga, saya minta kepada Mas Bram untuk mengeluarkan kebijakan berpihak kepada PKL dan UMKM secara nyata dan konkret. Mudahkan, percepat, dan gratiskan NIB, PIRT, sertifikasi halal UMKM di seluruh DKI Jakarta. Yang kedua, Mas Bram, yang paling penting, berikan akses permodalan, dipermudah melalui skema khusus dari Bank DKI Jakarta. Kami ingin seluruh pedagang kaki lima dan UMKM mudah mengakses permodalan, tidak seperti hari ini. Saudara-saudara, yang ketiga yang ingin kami sampaikan, Mas Bram, ketika teman-teman saudara kita berjualan pakai gerobak, pakai sepeda pancal untuk kopi keliling, ada yang di pinggir-pinggir jalan, kemudian terjadi kebakaran atau kecelakaan, saya minta seluruh lapak PKL, gerobak kopi keliling di pinggir jalan diasuransikan gratis oleh Pemprov DKI Jakarta untuk pedagang kaki lima dan UMKM. Dan yang terakhir, Mas Bram, saya minta anak-anak pedagang kaki lima yang berprestasi diberi kesempatan untuk merengkuh pendidikan tertinggi sampai doktor, dibiayai oleh Pemprov DKI Jakarta. Demikian pula iuran BPJS, Mas Bram. Data di BPJS Kesehatan ada 1,5 juta UMKM yang belum ikut BPJS. Saya berharap karena Pemprov DKI ini budgetnya sangat besar, dengan pola Sri Kandi, pola donasi, iuran BPJS, pedagang kaki lima dan UMKM yang belum menjadi anggota BPJS bisa digratiskan oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk itulah pada hari ini di tengah guyuran hujan, seluruh jajaran Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia bertekad bulat mengantarkan Pramono Anung terpilih satu putaran jadi gubernur DKI Jakarta mendatang. Insya Allah.